Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan mengenai materi manajemen pemasaran UMKM meliputi perilaku konsumen, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, kita masuk pada materi pengertian perilaku konsumen. Menurut Hawkins, Bass, and Coney, perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi melakukan proses pemilihan, pengamanan, penggunaan, dan penghentian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhannya terhadap konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, tipe-tipe perilaku konsumen. Menurut Wilkie, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4, berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek, yaitu yang pertama, budget allocation atau pengalokasian budget. Yang kedua, product purchase or not atau membeli produk atau tidak. Yang ketiga, store patronage atau pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Yang keempat, brand and style decision atau keputusan atas merek dan gaya. Selanjutnya, sifat perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen dinamis. Dikatakan dinamis karena proses berpikir, merasakan, dan aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan perhimpunan besar konsumen selalu berubah secara konstan. Yang kedua, interaksi perilaku konsumen, yaitu konsumen terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia serta lingkungan. Yang terakhir, perilaku konsumen pertukaran. Artinya, seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu bagi gantinya. Kemudian kita masuk pada pengelolaan pengetahuan konsumen. Yang pertama, manfaat produk bagi konsumen merupakan derajat kepercayaan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa tertentu membawa peningkatan terhadap kinerja pekerjanya. Yang kedua, manfaat penggunaan produk kepuasan konsumen. Mengkonsumsi produk atau jasa tidak hanya tergantung kinerja produk, tetapi informasi pendukung mengenai produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, keunggulan produk dapat memberikan gambaran lebih konkret dari kemampuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, dan peran dan status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi meliputi sosial dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup. Yang terakhir, kepribadian dan konsep diri. Kemudian, faktor yang terakhir, faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Kemudian kita masuk pada materi segmentasi. Segmentasi adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda karakteristik maupun kebutuhan. Cara membedakan segmen pasar berdasarkan beberapa kategori, yaitu yang pertama, kategori geografis, yang kedua demografis, dan yang ketiga psikografis. Selanjutnya kita masuk pada materi targeting. Penetapan targeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan beberapa segmen pasar dari hasil segmentasi. Ada 3 macam strategi dalam menerapkan segmen pasar, yaitu yang pertama, undifferentiated marketing, yang kedua, differentiated marketing, yang ketiga, concentrated marketing. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, positioning. Positioning merupakan cara menempatkan produk di tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh pangsa pasar yang dituju. Ada 7 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning, yaitu yang pertama, berdasarkan atribut, yang kedua, berdasarkan harga dan kualitas, yang ketiga, berdasarkan aspek penggunaan, yang keempat, ada berdasarkan pemakaian produk, yang kelima berdasarkan kelas produk, yang keenam berdasarkan manfaat, dan yang terakhir berkenaan dengan pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.